Bapak Presiden yang kami hormati, kita ingin membangun semua rumah sakit kita ini untuk mengadres masalah utama yang sudah 79 tahun tidak pernah bisa kita selesaikan Indonesia mereka, yaitu distribusi dokter yang tidak merata. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan membuat kebijakan kita melakukan rencana 15 tahun ke depan dengan bantuan IHME, itu Institute of Health Metric Evaluations yang ada di Seattle, yang menghitung burden of disease di seluruh dunia, yang membantu pemerintah UAE dan Singapura untuk menghitung kebutuhan dokter spesialis di level kabupaten kota berdasarkan pola demografis dan pola epidemiologis. Jadi contohnya kalau Jogja banyak yang tua, Bapak Presiden, dokter spesialisnya beda dengan Bali yang banyak yang muda. Itu sudah hitung, kita sudah selesai, sehingga kita tahu kita memiliki 29 ribu gap dokter spesialis yang kita harus distribusi sampai ke level kabupaten kota. Dan ini akan secara dinamis kita hitung. Kebijakan yang kedua yang kita bikin adalah Bapak Presiden, bagaimana kita memberikan afirmasi bagi semua dokter spesialis, dokter umum yang mau jadi dokter spesialis di daerah tersebut. Sekarang hampir sebagian besar dari lulusan dokter spesialis berasal dari kota. Karena memang akses dokter spesialis dari daerah sulit sekali untuk lulus, masuk, dan diterima. Persentasenya sangat kecil. Oleh karena itu kita melakukan program afirmasi kebijakan kedua untuk rumah sakit pendidikan. Kalau kita mendidik, afirmasinya diberikan ke mereka. Kebijakan yang ketiga, kita terima kasih sama Pak Azwar Anas, Pak Presiden. Sehingga semua lulusan dokter spesialis dari daerah-daerah tertinggal terdepan kepulauan ini langsung diangkat pegawai negeri PNS buat Pak Azwar Anas. Pak Presiden, masalah yang kedua adalah masalah banyaknya dokter spesialis yang kurang. Salah satu penyebab kurang memang produksi dokter spesialis kita 2.700 Bapak per tahun. Kebutuhan kita 29.000, 30.000, jadi butuh waktu 10 tahun lebih. Dan itu terjadi terus setiap tahun. Sebagai komparasi, Inggris yang penduduknya 50 juta Pak, seper-6 dari Indonesia, produksi dokter spesialisnya 12.000 per tahun. Hampir 5 kali lipat dari produksi di Indonesia. Nah sesudah kami lihat memang karena sistemnya berbeda. Itu sebabnya pada kali ini kebijakan keempat yang kita bikin, kita membuka pendidikan berbasis rumah sakit dan kolegium, karena memang ini yang dilakukan standar di seluruh dunia. 420 rumah sakit pendidikan sekarang akan mendampingi 24 fakultas kedokteran yang sudah melakukan pendidikan spesialis, sehingga bukan hanya 24 yang bisa produksi, tapi ditambah lagi 420. Isu yang ketiga adalah harga mahal Bapak Presiden. Jadi pendidikan dokter spesialis ini sama seperti pendidikan dokter spesialis di dunia, tidak usah bayar uang kuliah, tidak usah bayar uang pangkal. Mereka akan menjadi tenaga kontrak dari rumah sakit sehingga mereka mendapatkan benefit yang normal seperti tenaga kerja lainnya. Mereka akan mendapat perlindungan kesehatan, perlindungan hukum, jam kerja yang wajar, dan statusnya bukan status di bawah, bukan status pesuruh, bukan status pembantu, bukan status sebagai keset atau sebagai untul gitu ya, tapi mereka memang statusnya sama. Ya, dengan demikian kita harapkan akan lebih mudah mereka untuk masuk.